Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah proposal penelitian. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Misinari Halawa, salah satu mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nias Raya. Proposal ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, di mana mata kuliahnya adalah pembelajaran seminar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, saya akan mempresentasikannya. Judul penelitian ini adalah Analisis Amanat dalam Film Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang pesan moral dalam video Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Video ini memiliki keunikan tersendiri. Video ini berisi tentang motivasi-motivasi dan pesan moral kepada setiap orang. Adapun pesan moral yang terkandung dalam video tersebut adalah hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan, tidak ada masalah untuk berfantasi, sebab orang bebas untuk bermimpi. Nasib bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu bergantung pada sebuah pertanyaan, apakah kamu bisa? Dalam video tersebut memberikan pesan bahwa setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah suatu hal yang wajar, dan terus untuk mewujudkan mimpi hingga mimpi itu bisa menjadi nyata. Bagian B, fokus dan subfokus penelitian. 1. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pesan moral yang terdapat dalam video Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah pesan moral yang terdapat dalam video Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bagian D, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pesan moral yang terdapat dalam video Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bagian E, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk A. Pengembangan dan pengetahuan tentang pesan moral. B. Memberikan ajaran kepada pendengar berupa nasihat yang baik sehingga pendengar tergerak ingin melakukan hal-hal yang baru sesuai dengan pesan. 2. Manfaat praktis. Ini bermanfaat untuk A. Bagi siswa, memberikan motivasi dalam membedakan moral yang baik dan benar untuk dilakukan. B. Bagi guru, sebagai bahan referensi pengajaran yang berbaur tentang materi sosial. C. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pesan moral. Bagian D, sebagai koleksi perpustakaan yang digunakan oleh siswa untuk menambah ilmu pengetahuan pesan moral. Bagian E, manfaat bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan akan pesan moral. Definisi istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut. 1. Video adalah sebuah media yang dapat menampilkan gambar bergerak dan suara dalam waktu yang bersamaan. 2. Pesan merupakan amanat yang terkandung dalam sebuah bacaan atau video, mendidik dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Bagian 3, moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau kelakuan, akhlak, kewajiban dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2. Tinjauan pustaka. Bagian A, deskripsi konsep. Deskripsi konsep dapat dibagi menjadi 3, yaitu hakikat karya sastra, hakikat film, dan hakikat amanat. 1. Hakikat karya sastra dibagi menjadi 3. 1. Pengertian karya sastra. 2. Ragam karya sastra. 3. Fungsi karya sastra. Kedua, hakikat film dibagi menjadi 2. 1. Pengertian film. 2. Jenis-jenis film. Ketiga, hakikat amanat. Hakikat amanat dibagi menjadi 3. A. Pengertian amanat. B. Teknik pengungkapan amanat. Bagian B, penelitian yang relevan. Kajian tentang amanat telah ditulis peneliti sebelumnya. Beberapa kajian tentang amanat tersebut berbentuk skripsi, antara lain berjudul Amanat dalam Lirik Lagu karya Hikayat Manaeu pada album 9 Sanora Group yang dilakukan oleh Niaman Sarumaha. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan amanat secara eksplisit dalam lirik lagu Hikayat Manaeu pada album 9 Sanora Group. Manfaat penelitian ini adalah perkembangan sumber informasi, ilmu pengetahuan tentang amanat yang terkandung dalam album. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi. Kedua, penelitian yang berjudul Analisis Amanat dalam Album Manusia Setengah Dewa karya Iwan Fals. Penelitian ini dilakukan oleh Yurmawati Gerifa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan amanat secara eksplisit dan implisit yang terdapat dalam album Manusia Setengah Dewa karya Iwan Fals. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan tentang manfaat dalam album Manusia Setengah Dewa karya Iwan Fals. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi. Persamaan dari kedua penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang amanat. Perbedaannya terdapat pada hasil dan objek kajian yang diteliti. Bagian C, kerangka berpikir. Karya sastra adalah karya merupakan hasil karangan seseorang dengan menggunakan bahasa yang indah untuk mengekspresikan pengalaman dan pemikiran tertentu. Karya sastra dapat dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tidak terikat oleh rima dan irama seperti dalam puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan atau bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan batinnya. Drama adalah bentuk karya sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Jenis-jenis drama berdasarkan sarana pentasnya dibagi menjadi 6. Salah satunya drama film. Film adalah sebuah cerita atau lakon berupa gambar bergerak yang dapat ditonton oleh masyarakat. Film dibagi atas 4 jenis. Salah satunya adalah film pendek. Film pendek adalah film yang berdurasi 5-10 menit. Dalam film yang dianalisis peneliti berisi tentang amanat yang dapat memotivasi penonton atau pendengar. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca yang berisi tentang motivasi. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini tidak ditentukan sebab penelitian ini merupakan penelitian kualitatif non-interaktif atau dokumentasi.
Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Juni sampai bulan Juli 2022. Bagian C, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dokumen atau catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dan laporan yang kaitannya dengan masalah penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini diambil dalam sebuah film pendek yang berjudul Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Peneliti memutar video dan mendengarkan film secara berulang-ulang untuk memahami isi film Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bagian B. Setelah mendengarkan dan memahami isi film tersebut, peneliti mencatat poin-poin penting berupa amanat yang disampaikan oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi amanat yang terkandung dalam film Saya Pasti Bisa karya Mary Riana. Bagian E, teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Bagian D, teknik analisis data. Teknik yang dilakukan dalam pengecekan data yaitu triangulasi waktu. Dalam buku menurut Julmi Yentri dan kawan-kawan mengatakan bahwa waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Sekian hasil proposal saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.